Jadi, suatu fenomena yang harus kalian tahu bahwa ditemukan adanya spektrum emisi dan spektrum serapan dari atom hidrogen. Nah, dari fenomena tersebut, akhirnya Bohr mengusulkan teori atomnya, di mana elektron itu berada pada tingkat energi tertentu. Jadi, pada suatu eksperimen, jika kalian memiliki suatu wadah yang berisi gas hidrogen, dan kalian beri sinar dari luar, kalian beri cahaya, itu nantinya gas hidrogen ini akan memberikan suatu garis-garis serapan atau garis-garis emisi yang akan memancarkan warna-warna tertentu saja. Jadi ini hanya ilustrasi. Nah, artinya apa? Artinya ketika gas hidrogen ini disinari cahaya, ternyata hanya sebagian spektrum saja yang dipancarkan kembali. Artinya atom hidrogen ini menyerap energi pada tingkat tertentu. Dan melalui fenomena ini akhirnya Bohr mengusulkan teorinya bahwa suatu atom itu memiliki inti yang dikelilingi oleh elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu. Misalnya ada tingkat energi pertama, tingkat energi kedua, dan seterusnya. Nah, fenomena serapan dari cahaya itu dapat dijelaskan ketika suatu elektron pada kulit terendah itu menyerap energi dari cahaya, yang akhirnya menyebabkan elektron ini loncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, energi yang diserap ini ternyata punya nilai tertentu. Maka dari itu Bohr menyatakan bahwa tingkat-tingkat atau kulit-kulit dari elektron ini mempunyai energi tertentu. Jadi tidak kontinu, sehingga seolah-olah elektron ini harus loncat dari satu tangga ke anak tangga yang lainnya. Nah, untuk kembali ke energi yang lebih rendah, si elektron ini akan melepaskan energi keluar. Dan ternyata fenomena yang terjadi juga sama. Energi yang dilepaskan ketika elektron itu turun dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah, itu juga nilainya tertentu. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita bisa menentukan bahwa sebenarnya elektron pada kulit-kulit di dalam atom itu memiliki energi yang diskrit. Jadi energinya itu bertahap. Ada energi tingkat pertama, energi tingkat kedua, dan energi tingkat ketiga. Nah, maka dari itu jawaban untuk yang A ini benar, karena elektron memiliki tingkat energi tertentu dalam atom. Lalu untuk opsi B, elektron dapat berpindah dari suatu kulit ke kulit yang lain sambil menyerap atau memancarkan energi, itu benar. Buktinya yaitu ada fenomena spektrum serapan dari hidrogen. Nah, spektrum garis hidrogen menunjukkan perpindahan tingkat energi elektron dalam atom hidrogen. Ini juga betul. Nah, kenapa sih dia hanya muncul energi pertama, energi kedua, dan energi ketiga? Itu karena sebenarnya tadi elektron itu memiliki level-level atau tingkat-tingkat tertentu. Misalnya ini N sama dengan 1, itu level pertama. N sama dengan 2, itu level kedua. N sama dengan 3, itu level ketiga. Dan nilai ini tertentu. Oke, kalian bisa lihat datanya dan bahkan kalian bisa hitung menggunakan suatu rumus. Oke, jadi yang C ini benar. Nah, untuk opsi D tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke dalam inti. Nah, ini kurang tepat. Nah, kenapa Bohr akhirnya mengusulkan teori atom seperti ini? Kalau elektron itu mempunyai energi tertentu pada kulit-kulitnya. Nah, itu untuk menjelaskan bahwa karena inti yang tadinya bermuatan positif,
pasti inti ini tuh akan menarik elektron kan, karena elektron memiliki muatan yang berlawanan, muatan negatif. Nah, gaya tarik ini muncul akibat adanya gaya elektrostatik. Nah, terus kenapa Kak elektron ini nggak jatuh ke dalam inti? Karena elektron ini udah punya orbit, udah punya kulit sendiri dengan tingkat energi tertentu, yang menyebabkan si elektron ini akan memiliki momentum yang dapat mengimbangi gaya tarik dari inti. Akibatnya, elektron ini akan mengelilingi inti atom sesuai pada orbitnya, sehingga teori atom Bohr itu seringkali disebut sebagai teori sistem tata surya, karena konsep fisikanya masih sama seperti bagaimana planet itu memutari matahari, yaitu gaya tarik antara proton dan elektron itu diimbangi oleh momentum dari elektron, sehingga jawaban yang D itu kurang tepat. Lalu untuk yang E, model atom Bohr dapat digunakan untuk menjelaskan ion Ha+. Nah, di sini telah disebutkan bahwa teori atom Bohr itu berlaku untuk atom hidrogen dan atom lainnya yang mirip hidrogen. Nah, kuncinya adalah hidrogen itu memiliki satu proton dan satu elektron, atau nomor atomnya hanya satu. Nah, ketika kalian punya helium, yang awalnya helium itu punya 2 elektron karena nomor atomnya 2. Nah, ketika menjadi helium plus, itu artinya helium telah kehilangan 1 elektron. Dan akhirnya helium plus ini akan bersifat menyerupai atom hidrogen karena hanya memiliki 1 elektron. Jadi jawaban yang E ini benar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D.